sehingga kita dapat mengadakan acara yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita awali dengan mendoakan para pendahulu kita. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Semua jami'i wa nihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila yaumil wal musannifin semua sebut malaikat muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Sayyidina Usain Sumailor masih jadi teman duduk ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa usulul mu'affiyam ulama walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya serahkan kepada pemantik, saya akan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 menetapkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh Presiden bukanlah tanpa sebab. Peristiwa historis yang melekat pada 22 Oktober sejatinya merupakan refleksi bagi bangsa ini untuk merawat semangat perjuangan dan mengingat kembali bagaimana pendahulunya berjuang mati-matian agar dapat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun banyak pihak yang terlibat dalam proses menjaga kedaulatan Republik Indonesia, tetapi peran ulama dan santri memiliki tingkat khusus yang tidak akan terlupakan oleh generasi para santri yang sekarang. Resolusi jihad yang pada masa itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim merupakan sebuah pengabdian dan bukti bahwa para santri di seluruh Indonesia siap dan setia mati demi mempertahankan negara. Lalu bagaimanakah bakti santri pada era saat ini? Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada sahabat Bambang selaku pemantik pertama. Silakan sahabat Bambang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rizwan, sahabat Rizwan Harahap. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ahya shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sebelum melakukan diskusi bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati udara yang segar. Tetap kita haturkan kepada Tuhan kita, Tuhan seluruh alam, pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tetap haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat atau yaumul kiamah. Semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatul utmah, pertolongan yang mulia dari beliau, baginda kita Nabi Agung Muhammad. Baik, di sini sebelum saya melakukan sedikit penjelasan terkait dengan Hari Santri, kemudian gambaran-gambaran secara sejarah dan lain sebagainya, sebelumnya saya di sini izin terlebih dahulu kepada Mas Adib dan kawan-kawan, sahabat-sahabati. Kemudian di sini saya harap ketika nanti ada hal-hal yang mungkin sedikit kurang tepat, mohon nanti bisa dibenarkan karena di sini saya juga masih belajar, artinya perlu ada hal-hal yang nantinya dijadikan evaluasi ketika pengetahuan saya masih minim seperti itu. Baik,
Di sini saya mohon izin karena mungkin suaranya kurang tepat atau didengar kurang enak karena sampai saat ini masih diberi ujian, yaitu sedikit rasa kurang sehat. Jadi baik itu batuk, kemudian dan lain sebagainya lah, itulah. Semoga dengan acara ini besok bisa sehat kembali seperti itu. Oke, di sini saya tidak akan banyak panjang kali lebar ataupun menjelaskan terkait sejarah ataupun apa yang menandakan bahwasannya Hari Santri. Tentu kita pahami bersama tadi apa yang disampaikan oleh sahabat Rizwan, bahwasanya Hari Santri telah kita peringati pada tanggal 22 Oktober. Kemudian yang menjadi menarik dari Hari Santri tersebut tadi juga sudah dijelaskan di awal sebagai abstrak, bahwasanya Hari Santri merupakan hari di mana kita seluruh warga negara Indonesia terutama kita melakukan sebuah peringatan dalam peringatan tersebut ada nilai-nilai penting, terutama nilai perjuangan seperti itu sahabat-sahabati. Apalagi ketika kita korelasikan dengan tema yang diangkat Hari Santri itu cukup luar biasa. Artinya ada makna yang bisa kita implikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlu ada saatnya. Terdengar Mas Vicky. Putus-putus Mas Bambang, Terdengar. tapi sedikit. Masih. Iya, ini masih terdengar. Masih. Oke. Jadi berhubung ini juga tadi sedikit keluar masuk juga sih. Jadi kembali lagi kepada sejarah Hari Santri. Ketika kita melihat dari sejarah Hari Santri tersebut, kenapa Hari Santri baru akhir-akhir ini diperingati gitu. Sebetulnya di dalam peringatan Hari Santri itu saat memproklamirkan, artinya mendelegasikan atau mendeklarasikan mohon maaf sahabat-sahabat, suaranya keluar masuk ini, sinyalnya kurang stabil. Jadi setelah saya membaca beberapa sumber, baik itu artikel, kemudian beberapa berita-berita dan lain sebagainya, sumber yang bisa memperkuat akan adanya sejarah Hari Santri. Jadi yang perlu dipahami sepertinya sepengetahuan saya bahwasanya di Hari Santri tersebut didirikan, artinya dideklarasikan, itu sebetulnya ada indikator politiknya gitu, sahabat-sahabati. Kenapa demikian? Karena dari adanya landasan kita berpijak dari adanya Hari Santri itu sebagai
setelah saya melakukan literasi yang saya baca itu mengartikan seperti itu. Jadi pada saat itu Jokowi berkunjung pada saat itu dalam permainan politik, artinya sowan lah dalam bahasa kita itu sowan, dan salah satu pondok pesantren gitu. Nah, pada saat itu di kunjungan Jokowi itu ada tujuan pertama politik, itu yang paling utama itu politik, kemudian mungkin minta restu dari pengasuhnya dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwasanya ketika nantinya yaitu selain tujuan dari Jokowi juga ada pesan yang disampaikan oleh pengasuh juga ataupun pendiri gitu, bahwasanya harapannya ketika nanti Pak Presiden Jokowi jadi presiden itu Halo, halo, Mas Babang keluar ya? Oke, karena Mas Babang sepertinya sulit mendapatkan sinyal, bagaimana kalau lanjut ke pemateri kedua, saya Bati Tifa. Lanjut ke Iya, apa soalnya kan juga nyambung itu. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidatul Latifah. Sebagai pemantik kedua, ingin menjelaskan sedikit tentang bakti santri pada negeri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat Bambang, sedikit pencerahan dari sahabat Bambang, bahwa peran dan kontribusi kaum santri bagi bangsa Indonesia adalah tercetusnya fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Fatwa ini dirumuskan kalangan kiai pesantren dengan dikomandoi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya santri mempunyai peran atau andil yang lebih besar terhadap negara Indonesia. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Para santri mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang COVID-19. Seperti halnya yaitu upaya-upaya menjaga kebersihan dan lingkungan ponpes serta menjaga kesehatan penghuni ponpes dan warga sekitar dengan tetap disiplin
dalam penerapan standar protokol kesehatan COVID-19. Di masa pandemi ini, tidak kalah penting adalah membudidayakan salaman bil kolbi atau salaman dengan hati. Sehingga protokol kesehatan, tidak saling bersalaman atau menjaga jarak, dapat diterapkan tanpa mengurangi rasa saling menghormati, serta budaya atau tradisi sowan dengan kiai tetap terlaksana. Berbicara tentang bakti santri kepada negeri, jihad para santri saat ini tentu semakin berat. Selain kemampuan mumpuni pada penguasaan keislaman, juga diharapkan memiliki keluasan cakrawala dalam beragam perspektif keilmuan umum. Apalagi untuk era saat ini, santri tentu lebih kompleks dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Mereka akan bergelut dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, lingkungan, politik, ekonomi, dan kebangsaan yang lebih rumit dibanding dengan masa lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa santri sekarang ini dituntut untuk melek teknologi. Terlebih pada era serba digitalisasi sekarang, semua ini kehidupan menerapkan teknologi. Para santri diharapkan tidak gagap teknologi, sehingga aktivitas kegiatan belajar dan mengaji dapat terus dilakukan dengan online ataupun virtual. Di era digital misalnya saja para santri bisa mengisi ruang diskusi di dunia maya dengan beragam konten yang mencerahkan. Ruang-ruang media sosial yang selama ini cenderung gaduh sepatutnya diisi oleh beragam konten yang lebih produktif. Peluang santri dalam mengisi beragam konten tersebut sangatlah terbuka. Kehadiran kanal daring misalnya dapat menjadi ruang yang amat strategis untuk menyerukan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang ramah bukan yang marah. Ajaran dan ujaran yang mendudukan bukan malah menimbulkan kemarahan. Yang merangkul bukan memukul. Tentunya untuk sekarang ini peran santri, jika kita lihat banyak para santri yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ilmu yang sudah mereka dapat. Tentunya untuk sekarang ini konten-konten tersebut harus diisi oleh para santri dengan beragam telaahan yang lebih konstruktif. Ruang-ruang yang dapat digunakan untuk menebar kasih dan kebermanfaatan bukan oleh konten yang penuh rasa benci. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Latifah atas penjelasannya. Tadi dapat ditarik kesimpulan cara berjihad dari santri zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Santri zaman sekarang melakukan jihad dengan cara menuntut ilmu serta peduli dengan isu-isu sosial, kemasyarakatan, lingkungan, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Dan juga di zaman yang semakin modern ini, santri diharapkan dapat memanfaatkan atau menguasai teknologi yang ada dengan baik, seperti mengisi ruang diskusi di dunia maya dengan beragam konten yang mencerahkan. Baik, karena Babang apakah sudah masuk ya? Sampun, sahabat Rizwan. Baik, bisa dilanjutkan lagi Mas Babang yang tadi. Waktu dan tempat, silahkan. Cek.
suaraku sudah lancar belum, sahabat Rizwan? Sudah, sahabat Bambang. Sampun ya? Oke, baik. Iya, iya. Jadi saya lanjutkan ya terkait dengan dulu pada saat Jokowi melakukan kunjungan, artinya di situ ada indikasi di mana ya politik lah, bisa dikatakan tujuan-tujuan politik gitu. Ya, hal tersebut juga tidak heran apabila sekarang diimplikasikan kepada pejabat-pejabat yang lain. Jadi iming-imingnya sowan, kemudian mencari massa di pondok pesantren dan lain sebagainya. Namun di situ yang perlu digarisbawahi, yang menariknya itu dari apa yang diamanahkan oleh pendiri pondok pesantren tersebut, itu menyampaikan bahwasanya ketika nanti pada saat Presiden Jokowi menjadi presiden, itu harus memiliki komitmen bahwasanya hari santri harus dilaksanakan atau harus dideklarasikan gitu. Nah, alhamdulillah sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh sahabat Rizwan, pada saat itu deklarasi dari hari santri itu dilakukan atau dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta di tahun 2015 pada saat itu, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 2015. Di situ yang mendeklarasikan yaitu Presiden Jokowi. Namun kadang bertanya-tanya, kenapa hari santri tidak dideklarasikan sebelum presidennya Jokowi atau Pak SBY, Megawati, Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Itu kan kadang menjadi pertanyaan di situ. Namun sejarah mengatakan bahwasanya dalam sebuah penghargaan yang lebih menonjol, selain itu ada tujuan politik, kemudian memenuhi janji-janji apa yang dikatakan Jokowi, akhirnya mendirikan atau mendeklarasikan Hari Santri di tanggal 22. Kemudian terkait dengan sebutan resolusi jihad, menarik sekali bahwasanya hal tersebut juga disampaikan secara langsung himbauan atau arahan dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, ormas terbesar, mungkin bisa dikatakan ormas terbesar di Indonesia. Di situ mengatakan kepada santrinya untuk membela ataupun melakukan perjuangan. Pada saat itu Indonesia sebetulnya sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Namun ketika melakukan deklarasi kemerdekaan itu atau membebaskan diri dari penjajahan, ternyata masih ada juga penjajahan gitu. Itu yang awal mula kenapa Mbah Hasyim Asy'ari menyuruh santrinya gitu. Nah, pada saat itu kalau nggak salah Inggris itu melakukan perang. Jadi memenangkan negara lawannya, sepertinya kalau nggak salah Jepang pada saat itu. Pada saat itu Inggris menang, artinya seluruh jajahan, seluruh negara jajahan dari Jepang itu harus direbut ke Inggris semua gitu. Nah, di situ Inggris melakukan perebutan, kayak kembali kepada melakukan penjajahan ke Indonesia. Padahal pada saat itu Indonesia sudah merdeka, sahabat-sahabati. Namun dari hal tersebutlah timbul semangat dari santri yang ada di Indonesia gitu. Hal tersebut dihimbau ataupun disampaikan secara langsung oleh pahlawan nasional kita, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari ataupun pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itu juga Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya resolusi jihad itu tadi sudah dikatakan juga bahwasanya hukumnya wajib gitu. Wajib bagi mereka yang berwilayah di Indonesia gitu, bernegara di Indonesia. Jadi bagi siapapun yang bertinggal di Indonesia, ketika Indonesia mengalami sebuah kondisi yang tidak aman, artinya ada penjajahan yang datang, itu kita harus membelanya, wajib membelanya. Seperti yang dikatakan dalam narasi-narasi kita sebagai
lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan, yaitu Hubbul Waton Minal Iman, cinta terhadap negara, itu salah satu bentuk keimanan kita gitu. Itu hal tersebut tidak ada di hadis, namun dikatakan secara langsung bahwasanya cinta kepada tanah air itu merupakan bagian dari sebuah keimanan kita gitu. Itu. Nah, kemudian pada saat itu Insinyur Soekarno, pada saat itu kan Presiden pertama Insinyur Soekarno sowan kepada Mbah Hashim gitu, sebelum mengetahui akan pentingnya kita melakukan jihad gitu, mempertahankan dan membela negara Indonesia atau kebangsaan kita. Pada saat itu Insinyur Soekarno sowan pendalam Mbah Hashim, tanya kepada beliau, intinya apa sih hukum, kemudian apa sih yang dapat dijadikan landasan bahwasanya warga negara Indonesia itu harus benar-benar membela negara Indonesia gitu, harus memperjuangkan, harus jihad gitu. Hukumnya apa gitu, landasannya apa gitu. Terus dari Mbah Hashim sendiri mengatakan bahwasanya hukum melakukan jihad bagi mereka yang berwilayah di Indonesia untuk mempertahankan Indonesia adalah fardu ain gitu. Dan wajib bahkan bagi siapapun yang berwilayah di Indonesia itu dikatakan wajib gitu, harus membelanya kalau dalam keadaan darurat gitu, sahabat-sahabati. Berangkat dari hal tersebut, menarik lagi setelah berkembangnya zaman, resolusi jihad sudah dinaungkan, cuma belum ada keputusan yang resmi pada saat itu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, sebetulnya di wilayah Jawa dan Madura itu sudah melakukan koalisi, artinya melakukan kolaborasi untuk membumikan atau menasionalkan kata-kata resolusi jihad gitu, jihad kepada tanah air gitu. Namun hal tersebut tidak diberikan ruang oleh pemerintahan. Artinya disampaikan secara mulut ke mulut, kayak seperti dakwah-dakwah sekarang gitu, di desa mulut ke mulut dan lain sebagainya gitu. Namun hal tersebut tetap konsisten. Artinya ulama kita, terutama yang dari latar belakang Nahdlatul Ulama, itu semangat untuk membawa narasi jihad itu luar biasa sampai sekarang gitu. Nah, kemudian dari berjalannya waktu, perjuangan, kemudian dakwah terkait dengan resolusi jihad itu tersebar kemana-mana. Akhirnya membumi juga. Nah, di situ yang menarik lagi, bahwasanya pada saat itu dari pemerintahannya Jokowi pribadi gitu, kan ketika melihat dari pemerintahan sebelumnya itu tidak ada sebuah peresmian gitu. Nah, dari pemerintahan Jokowi mampu melakukan mendeklarasikan bahwasanya di tanggal 22 Oktober di tahun itu 2015 itu mendeklarasikan bahwasanya hari tersebut harus diperingati Hari Santri dan setiap tahunnya harus dilaksanakan seperti itu. Nah, dari hal tersebut, dulu sebelum ditetapkan di tanggal 22 ada sebuah perbedaan pendapat gitu. Namun hal tersebut kembali lagi bahwasanya di tanggal 22 itulah yang menjadi hari yang tepat untuk mendeklarasikan adanya Hari Santri gitu. Nah, kemudian dari Hari Santri tersebut di tanggal 22, resolusi jihad memang sebagai semboyan kita. Itu sebetulnya ya sudah gamblang lah. Tentu kita sudah tahu bahwasanya itu memang benar-benar dari landasan atau pemikirannya orang-orang NU. Namun dari orang-orang NU sendiri, tentu kita sudah tahu, sudah tahu bersama bahwasanya sekarang tidak terlalu kepada keormasan. Artinya
sekarang lebih kepada nasional gitu. Siapapun ormasnya harus memperingati gitu. Itu yang cukup menarik dari Nahdlatul Ulama sendiri gitu. Tidak harus membedakan ini ormas lain, misalnya Muhammadiyah, kemudian dan lain sebagainya. Itu jangan memperingati hari santri. Sekarang enggak. Sekarang teorinya siapapun yang berwilayah di Indonesia tanggal 22 Oktober itu harus diperingati hari santri gitu. Nah, kemudian kadang kita bertanya-tanya, santri itu identik dengan pondok pesantren kayak gitu. Ya memang di sini yang perlu digarisbawahi, tidak, saya sedikit kurang setuju apabila santri itu hanya dikatakan dari pondok pesantren saja. Santri itu siapapun yang ingin menerima kebaikan-kebaikan, menerima wejangan-wejangan dari para alim, para ulama, sesepuh-sesepuh, kemudian takzim, akhlaknya padi, yaitu teori-teori padi, yaitu semakin tinggi, semakin merendah, gitu, perlu digarisbawahi bahwasanya itulah santri sebenarnya gitu. Namun ketika ada yang mungkin melenceng dan lain sebagainya, itu ya bisa dikatakan bahwasanya itu perlu adanya sebuah pembenahan dari santri tersebut gitu. Sebetulnya siapapun yang memiliki giroh atau semangat untuk bertolabul ilmi atau mencari ilmu, itu dimanapun, kapanpun, dan konsep apapun yang penting mendengarkan, kemudian diaplikasikan, baik itu ke dalam diri kita sendiri ataupun ke dalam masyarakat, itu tentunya hal tersebut juga bisa dikatakan dari santri atau orang tersebut dikatakan santri gitu. Karena santri itu tidak hanya yang bertinggal di pondok pesantren saja. Namun siapapun yang menerima ilmu dari para alim, para ulama, kiai, syekh, kemudian sesepuh dan lain sebagainya, itulah salah satu santri gitu. Baik itu ngajinya di musola, di masjid, TPQ dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan santri gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang santri, kita juga kadang berbicara juga terkait dengan sebuah akhlak, di mana santri itu identik dengan adab asar gitu. Adab asar, kemudian penggunaan logat Jawanya itu kental banget gitu. Kadang ada yang mungkin menghadap gurunya ataupun memandang wajah dari gurunya itu tidak berani gitu. Itu salah satu sebagai sebagai mencari ilmu yang tidak menggunakan teori-teori ataupun ilmu yang disampaikan secara lisan gitu. Melainkan itu transformasi ilmu dengan akhlak gitu. Banyak sekali yang perlu kita aplikasikan, misalnya ketika ada sebuah guru, ya itu baik itu kiai ataupun dosen ataupun yang lainnya, siapapun gurunya, ya kita harus menghormati beliau gitu. Dari latar belakang apapun, siapapun dia, baik itu agamanya Islam, Kristen, dan lain sebagainya, tetap itu guru kita gitu. Konsepnya kayak gitu. Dan ketika beliau mengatakan atau memarahi kita dan lain sebagainya, ya berarti artinya kita kurang tepat dan kita harus menghargai beliau. Itu akhlak yang perlu diaplikasikan kepada kita semua di dalam zaman yang modern seperti ini. Kemudian terkait dengan akhlak, santri-santri sekarang juga sudah banyak yang takdim, kemudian menghormati dengan cara, kebanyakan kadang ada yang sowan dan dalam, ngabdi dalam, kemudian ada yang mungkin di masjid menatakan sandal ustadznya, kiainya, ataupun di pondok pesantrennya atau di TPQ-nya dan lain sebagainya, ataupun bahkan sering dulu pada saat saya madrasah pun di MA itu banyak yang berlomba-lomba untuk menata sendal ataupun sepatu dari guru tersebut, guru terkait gitu. Itu yang cukup menarik. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut juga kita bisa diaplikasikan dengan mencium tangan dari seorang guru ataupun kiai kita gitu. Itu salah satu akhlak yang harus
aplikasikan gitu. Selain itu juga apa yang disampaikan, kemudian yang dilakukan kita kepada guru-guru kita, itu juga harus adab asar. Itu salah satu salah satu ciri khas dari seorang santri gitu. Walaupun sekarang sudah banyak karakter-karakter yang pendidikan karakter yang hilang, padahal sejatinya karakter itu melebihi dari ilmu gitu. Kadang ada orang pintar kemudian akhlaknya kurang ya ada. Nah, kemudian kadang ya terbalik juga, kadang akhlaknya tidak ada, kemudian akhlaknya pintar, misalnya akhlaknya pintar ilmunya nggak ada, malah lebih bagus gitu. Jadi bisa bisa mengaplikasikan gitu dalam akhlaknya itu. Nah, itu kalau bisa kita sebagai orang berilmu, sebagai sebutan seorang mahasiswa itu kan bisa dikatakan orang yang terpelajar gitu. Kita harus benar-benar mengaplikasikan akhlak-akhlak seorang santri gitu. Tidak hanya kita bagi mereka yang berlatar belakang pesantren saja, bukan seperti itu konsepnya. Siapapun yang memiliki guru, memiliki dosen, memiliki kiai, ya itulah kita sebagai murid harus menghormati beliau-beliau gitu. Baik itu dengan mengucapkan bahasa yang dikorelasikan antara bahasa Jawa Kromong, kemudian Indonesia. Itu juga menarik gitu hari santri itu. Jadi dikorelasikan juga kepada peraturan provinsi. Pak Gubernur Jawa Tengah, khususnya Pak Ganjar Pranowo sendiri gitu. Itu sebagai salah satu public figure saya yang paling saya fans banget. Beliau menetapkan di hari Kamis itu di instansi pendidikan ataupun instansi yang ada di seluruh Jawa Tengah itu harus mengkolaborasikan ataupun menggunakan bahasa Jawa Kromo di hari Kamis. Itu menariknya di situ. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Jumat itu tidak menggunakan bahasa Jawa. Namun harus, karena hal tersebut sudah tertuang di dalam peraturan Pemprov gitu. Itu yang menarik. Kemudian hal tersebut juga selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam bertolabul ilmi, yaitu selain mencari ilmu, kita juga mencari sebuah berkah, kemudian ya salah satunya sanad lah. Sanad kita juga harus jelas gitu. Karena ilmu tanpa bersanad kan juga perlu ditanyakan apakah ini benar-benar ilmu yang selaras atau kurang tepat gitu. Itu perlu ditanyakan karena sekarang ya sudah marak lah seorang guru yang sanadnya kurang dan lain sebagainya. Itulah yang perlu kita wanti-wanti di zaman sekarang. Apalagi di dalam negara kita, negara yang lebih kepada perbedaan, artinya hanya tidak satu golongan saja, ada yang golongan bumi atau planet, kemudian ada yang golongan matahari ataupun golongan-golongan yang lainnya. Itu namun hal tersebut jangan dijadikan sebuah perbedaan. Namun di sini yang bisa kita ambil sebuah substansinya, bahwasanya perbedaan itulah yang menjadikan kita tahu bahwasanya negara kita itu negara yang memiliki perbedaan. Bahkan agama pun tidak hanya satu. Di negara kita ada 6 yang diakui. Gitu. Itu yang menarik. Namun kembali kepada hari santri. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan perjuangan-perjuangan, kemudian Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari melakukan himbauan kepada muridnya, santrinya untuk melakukan resolusi jihad. Itu hal yang perlu kita tanamkan sekarang, karena sekarang itu yang benar-benar nyata. Sekarang tidak melawan penjajah lagi, tapi sekarang melawan diri kita terkait dengan keburukan-keburukan kita gitu. Itu yang pertama. Kadang bahasa-bahasa logat-logat yang bisa dikatakan orang-orang muda harus gaul, harus bilangnya gini. Ya itu sebetulnya ketika dikorelasikan dengan kebudayaan dari kita sendiri itu kurang tepat, karena itu budaya bukan budaya kita. Budaya Indonesia atau budaya terutama di Jawa ataupun Jawa Tengah, Semarang,
itu kepada bahasa-bahasa yang sopan gitu. Ya, korelasi antara bahasa Kromo kemudian Indonesia itulah hal-hal yang perlu diaplikasikan gitu. Itu juga menandakan bahwasannya itu anak yang memang benar-benar memiliki adab asor, kemudian memiliki jiwa-jiwa kesantrian gitu. Itu terkait dengan hari santri. Oleh karena itu, resolusi jihad jangan sampai hanya dicanangkan sebagai narasi saja. Resolusi jihad, jihadnya jihad apa gitu. Sekarang yang perlu digarisbawahi bahwasanya sekarang tidak hanya jihad kepada Belanda ataupun Jepang ataupun Inggris, karena sekarang mereka sudah tidak menjajah lagi. Sekarang itu pemikiran kemudian konsep-konsep perekonomian, politik itu yang sekarang negatif itu perlu dilakukan penjihatan. Perlu adanya sebuah perjuangan untuk melakukan penghapusan sebuah ketidakadilan, kemudian kemunafikan dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat negatif itulah yang harus dilakukan resolusi jihad ataupun perubahan yang lebih baik, karena di kata jihad sendiri itu melakukan perjuangan gitu. Siapapun yang melakukan perjuangan ketika mati pada saat itu pun pada saat berjuang itu dikatakan syahid. Namun yang perlu digarisbawahi, kadang ada yang menafsirkan bahwasanya kayak pada dahulu pernah kejadian bahwasanya ada yang mengatakan kita harus menggulingkan pemerintahan kita harus menggulingkan pemerintahannya Jokowi. Nah, aduh, mohon maaf sahabat-sahabati. Jadi pada saat itu ada sebuah permasalahan di negara kita. Menggulingkan pemerintahan yang sah itu saya rasa kurang tepat, karena itu bukan ajaran negara kita ataupun ajaran agama kita. Ajaran di agama kita itu menggulingkan pemerintahan yang sah, itu namanya bugot, artinya pemberontakan. Pemberontakan itu juga sudah dilarang dalam agama kita, sehingga apapun yang menjadi kenegatifan pada pemimpin kita, negara kita, itu perlu adanya diskusi penyampaian kritik dan saran. Jangan sampai tujuannya harus digulingkan, harus turunkan. Itu jangan sampai kejadian-kejadian pada saat presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid itu terulang kembali, karena saya rasa kita sebagai warga negara tentu tahulah kita sebagai santri, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati pemerintahan dan kita harus mensupport pemerintahan yang sekiranya belum tepat ya diingatkan gitu. Itu sahabat-sahabati mungkin terkait dengan hari santri. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Bambang yang telah menjelaskan mengenai resolusi jihad yang sangat-sangat bagus sekali. Baik, apakah dari sahabat-sahabati ada yang ingin memberikan tanggapan maupun bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Bambang maupun sahabat Tifah? Silahkan yang ingin bertanya. Ayo sahabat-sahabati. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian ada tanggapan, atau ada yang perlu dievaluasi terkait dengan penyampaian saya ataupun tadi dari sahabati Hafidatul, nah itu bisa banget dikritik, apalagi kan tentu kita sudah tahu bersama bahwasanya perbedaan pendapat itu hal yang wajar gitu, perbedaan argumen statement itu hal yang wajar. Namun ketika ada kebatilan tidak diluruskan, itu artinya kita sama-sama kepada kebatilan tersebut, sehingga apabila ada kesalahan, kekeliruan, kita bareng-bareng dibenarkan, karena kita perlu adanya saling mengingatkan, saling memberikan masukan. Kemudian ketika ada yang
perlu ditanyakan. Kemudian kalau misalnya ada statement yang kurang lurus, kurang setuju, ya bisa disampaikan, dilontarkan. Kita berargumen, kita berdiskusi bersama. Enaknya bagaimana, kemudian mitigasi dari sebuah argumen yang berbeda itu bagaimana gitu. Monggo sahabat-sahabati bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan masukan, saran ataupun diskusi yang kurang tepat itu bisa diluruskan seperti itu. Monggo. Mungkin sahabat Nugi itu atau Raka bisa memberikan tanggapan nomor pertanyaan. Ayo, sahabat Nugi. Ya, Raka Kusnadi bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Raka katanya mau ngomong, Raka. Tadi Iya, nge-chat tadi aku dia juga barusan. chat aku. Ayo Raka, silahkan. Iya Raka, berbagi Izin ilmu bertanya dong. sama teman-teman gitu di sini. Baik Nugi, silahkan. Bentar-bentar. Mungkin di next dulu, ini ada perlu soalnya. Baik, monggo sahabat-sahabat yang lain, mungkin Mas Dimas, monggo Mas Dimas, atau sahabat yang lain, mungkin Iya, ada Mas yang Raka perlu atau Mas didiskusikan. Dimas. Dimas biasanya ayo sebagai pemantik teman-teman untuk berdiskusi gitu Mas Dimas, monggo. Atau yang lain, monggo saya persilahkan. Kalau misalnya nggak ada, malahan kita berarti selesai Mas Vicky ya. Kalau misalnya nggak ada yang perlu didiskusikan gitu. Manfaatkan malam minggu kita. Oh ya, ini Itu sepertinya Mas Bawa Arifin itu. ya monggo Mas Rizwan, Sharing. sahabat Rizwan bisa disampaikan, bisa dipersilahkan. Ya, itu Mas Bawa Arifin. Sebelumnya saya mau nanya Mas, ini kan tadi disebutkan bahwa hari santri itu ada unsur politiknya. Berarti ini ada kemungkinan dong untuk hari santri ini menjadi hajat politik musiman gitu, Pak. Terima kasih. Langsung didiskusikan atau gimana Rizwan, sahabat Rizwan? Izin bertanya dong. Maaf tadi ada dadakan tadi. Oh iya. Tiba-tiba Silakan Nugi dulu ya, Nugi dulu. Nanti Ya, baru kita kalau berdua misalnya aja. Nugi udah menyampaikan pertanyaan bisa dijawab sama. Mungkin pertanyaan dari Bowo, sahabat Bowo bisa dijawab nanti. Monggo Nugi. Oke, terima kasih untuk sahabat Bambang yang telah mempersilahkan saya. Tadi udah ada yang nanya sih sahabat Bowo. Jadi gini, kita kan masih ingat ya bahwa waktu dulu banget itu banyak pihak dengan penuh percaya diri itu mendasarkan argumen ketidaksetujuannya pada hari santri gitu. Nah, itu disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadi eksklusivisme sektarian yang akan memecah belah bangsa gitu. Nah, mungkin dari Mas Bambang itu gimana terkait ketidaksetujuan terhadap argumennya hari santri yang sebetulnya memang hari santri itu bisa kemungkinan membuat potensi eksklusivisme sektarian yang akan memecah belah bangsa gitu. Mungkin itu sih dari pertanyaan aku. Terima kasih. Oke, baik. Menarik sekali pertanyaan dari sahabat Nugi sama sahabat Bowo. Bambang izin jawab terlebih dahulu ya, sahabat Rizwan.
Ya, jawab dulu yang pertanyaan Bowo yang pertama tadi, sahabat Bambang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya apresiasi terlebih dahulu pertanyaan yang luar biasa, dan mungkin ini juga menjadi apa ya, kita bersama bahwasanya pengetahuan itu sangat luas gitu. Nah, ini tadi terkait dengan pertanyaannya sahabat Bowo, bahwasanya tadi saya mengatakan kalau ada unsur politik gitu di dalamnya. Artinya ya, politik tersebut berkelanjutan sampai sampai nanti tua atau sampai hari santri berapa tahun gitu, apakah iya gitu? Kalau menurut saya gitu, kalau statement saya pribadi, jadi di awal kan saya sudah mengatakan bahwasannya Bapak Presiden kita Joko Widodo itu ada unsur politik di dalamnya. Namun yang perlu digarisbawahi, politik kita itu sebetulnya, kata dari politik itu sebetulnya bagus gitu. Artinya bagus, maknanya bagus. Tidak semua politik itu jelek gitu ataupun negatif. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwasannya politik itu kadang tidak baik itu gara-gara oknum-oknum politik yang ada di dalamnya gitu. Pemeran-pemerannya ataupun aktor-aktornya gitu. Itu yang kurang tepat di dalam penafsiran politik. Namun kata politik sendiri itu sebetulnya penafsirannya kompleks, komprehensif, dan itu bertujuan untuk memakmurkan masyarakat gitu. Itu politik itu. Nah, kemudian terkait dengan apakah hari santri di setiap tahunnya itu ada unsur-unsur politik juga gitu. Ada enggak gitu? Kalau menurutku, kembali lagi, kalau sesuai dengan tujuan kita di awal, bahwasanya kita itu pada dasarnya tujuannya itu resolusi jihad gitu. Itu perlu digaungkan gitu. Resolusi jihad itu melakukan sebuah perubahan, melakukan perjuangan untuk yang awalnya tidak baik menjadi baik gitu. Namun yang jangan sampai kita menyoroti kepada kata politik ke politiknya gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya politik itu baik, bagus, apalagi saya mendapatkan pengetahuan politik bahwasanya aktor-aktor lah yang membuat politik itu tidak bagus gitu. Itu. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwasanya resolusi jihad selalu digaungkan di dalam narasi hari santri, itu hal yang baik gitu. Karena apa? Karena setiap perjuangan kita sebagai bentuk perubahan yang dulu kita nakal, sekarang menjadi tidak nakal. Kita dulu sering bolos, kita lebih disiplin. Itulah sebuah resolusi gitu. Jadi di dalam tujuan kita di setiap tahunnya itu kan selalu mengangkat tema berbeda-beda, menyesuaikan keadaan yang perlu dibenahi di mana gitu. Tujuan dari santri sendiri pun tidak melulu kepada politik. Artinya di setiap per tahunnya, ini kayak di tahun ini kan apa artinya santri harus siaga gitu. Sebenarnya di dalam siaga itu juga perlu adanya sebuah penafsiran gitu. Nah, di situ jangan sampai ditafsirkan sebagai indikator untuk menjurus kepada perpolitikan gitu. Gitu, jangan sampai gitu. Karena dari hal tersebut itu kembali kepada santri. Santri itu identik dengan sopan, santun, anda pasar, kemudian kita saling menghormati, toleransi, ya, gitu kayak gitu. Ya itu nggak masalah kalau misalnya dari awal itu memang benar-benar itu landasan politiknya Jokowi, itu nggak masalah kalau menurut saya, karena ini hal yang wajar bahwasanya perubahan yang awalnya buruk menjadi lebih baik itu harus digaungkan, harus disuarakan, harus ditoakan ke dalam masyarakat gitu. Itu. Nah, apalagi sebagai apresiasi saya kepada Bapak Presiden selaku kepala negara atau kepala pemerintahan, itu pertama melakukan soan. Ya, walaupun itu soannya itu bertujuan politik, saya nggak tahu. Cuma itu luar biasa karena ketika pemerintahan sama para masyayikh, kemudian para alim ulama itu nggak ada kolaborasi, negara kita akan hancur gitu. Karena apa? Karena kalau bukan para ulama yang mendoakan negara kita, lantas siapa lagi gitu? Mereka bangun di jam 3, bangun di jam 2,
mereka berdoa mohon untuk kelindungan negara Indonesia. Sedangkan pemerintah bekerja siang sampai malam, kadang sampai lelah, bangun pun kadang kesiangan gitu. Lantas siapa yang malam-malam menjaga negara kita gitu? Kan para ulama, para masyayikh, santri-santri mendoakan negara kita itu aman gitu. Itu yang menjadi poin penting di dalam peringatan Hari Santri, bahwa saya tidak selalu Hari Santri diperingati sebagai hari di mana ada indikator politik gitu. Itu karena di setiap temanya, setiap tahunnya juga diatur dalam peraturan presiden. Kalau Hari Santri itu setiap tahunnya temanya berbeda gitu. Nah, itu yang menjadi tujuan utama santri itu bagaimana gitu. Misalnya di sekarang temanya seperti ini. Nah, besok nanti menyesuaikan keadaan, apakah santri itu harus berperan di mana gitu. Sekarang kan harus bersiaga, artinya kita harus melindungi diri kita dari adanya wabah, kemudian kita harus taati peraturan yang ada untuk keselamatan kita bersama, baik itu jiwa ataupun raga gitu. Itu sih jawaban terkait dengan pertanyaan tadi Bowo, bahwasanya apakah sih terkait dengan politik di awal itu akan berkelanjutan ke sampai tua ataupun sampai nanti gitu. Nah, saya rasa ya sejarah itu pasti terkuak gitu, pasti disampaikan terus-menerus, namun tidak seharusnya kita sebagai warga negara, kita sebagai seorang santri, kemudian kita sebagai pelajar itu jangan berpandangan sampai-sampai politik itu buruk, politik itu kurang baik dan lain sebagainya. Karena kita sebagai warga yang baik, kita sebagai orang terpelajar harus menghormati, menghargai seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah kita ataupun hal-hal yang berkaitan dengan negara kita ataupun para ulama, terutama kita sebagai orang yang awam, kita harus takzim kepada beliau-beliau. Gitu, sahabat Bowo, bagaimana? Apakah jawaban saya sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanggapi? Monggo, sahabat Bowo. Saya rasa sih cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Baik, sama-sama. Oke, giliran Nugi ya. Terkait dengan pertanyaannya yang apakah, ya bukan apakah sih, sebetulnya kepada titik berpijak deklarasinya sebuah hari santri gitu. Awalnya memang benar-benar dulu ya ada sebuah perbedaan. Jadi pada saat itu perbedaan itu ada sebelum mendeklarasikan itu. Baik itu tanggal, kemudian bulan dan lain sebagainya. Namun di sini yang perlu diingat bersama bahwasanya Hari Santri itu memang benar-benar latar belakangnya dari Ormas Nahdlatul Ulama gitu. Itu yang paling dominan gitu. Ya memang kalau pihak lain itu nggak setuju itu wajar gitu. Itu. Nah, kemudian terkait hal ini, apakah melulu perbedaan itu dijadikan sebuah perpecahan? Kan tidak. Seperti hanya yang dikatakan Buya Yahya, beliau menyampaikan bahwasanya perbedaan itulah hal yang wajar. Namun yang tidak wajar itu perbedaan yang dijadikan sebuah perpecahan gitu. Itu saya suka dengan apa yang dikatakan Buya Yahya. Kemudian melihat dari apa yang disampaikan beliau, saya korelasikan dengan kejadian-kejadian sebelum deklarasinya Hari Santri. Bahwasanya negara kita itu negara yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Agamanya beda, ormasnya beda, bahkan suku-sukunya juga berbeda. Kemudian terkait dengan perbedaan itulah yang menjadikan sebuah negara kita berdiri tegak utuh gitu. Nah, kemudian ketika perbedaan itu awalnya memang terjadi, ya wajar. Namun tidak seharusnya kita melihat dari perbedaan itu. Kita harus menyatukan sebuah perbedaan menjadi wadah satu gelas gitu. Satu gelas, perbedaan dimasukkan semua di situ. Jadinya sebuah kebersamaan. Nah, di sini tentu kita tahu bahwasanya setiap peringatan tidak ada semboyan bahwasanya Hari Santri itu identik dengan Nahdlatul Ulama. Tidak, sekarang lebih kompleks gitu. Lebih kompleks sahabat-sahabati.
lebih kepada menjurus kepada kebersamaan, baik itu Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian yang lainnya, ormas-ormas yang lainnya itu sekarang sudah dinasionalkan, tidak hanya dari Nahdlatul Ulama saja yang memperingati gitu. Itu sih terkait dengan perbedaan. Jadi tadi yang sudah saya narasikan bahwasanya perbedaan itu jangan sampai dijadikan sebuah perpecahan, apa hal tersebut juga disampaikan oleh Buya Yahya dalam ceramahnya bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati perbedaan itu. Nah, kemudian terkait dengan negara kita, negara Indonesia yang memiliki perbedaan yang cukup banyak, baik itu ormas, negara, agama dan lain sebagainya, itu saya rasa perbedaan itulah bukan menjadi indikator perpecahan bahwasanya kita tidak akan mendeklarasikan hari santri gitu. Itu. Nah, kemudian pada saat itu juga bahkan dari tokoh-tokoh yang hampir sama latar belakangnya yaitu Nahdlatul Ulama juga dalam menentukan kurang setuju akan tanggal 22 Oktober gitu. Nah, hal tersebut kembali lagi kita sebagai mungkin sahabat-sahabat itu tahu bahwasanya kita sebagai orang awam kita harus menghormati, menghargai, kemudian kita juga harus melakukan penghormatan takzim kepada beliau-beliau gitu. Nah, sehingga dari hal tersebut itulah yang menjadikan hari santri itu ditetapkan di tanggal 22. Artinya di setiap ormas yang berbeda itu ada sebuah kepala yang biasanya melakukan penyuruhan misalnya seorang ketua itu biasanya mewakili dari masyarakatnya ataupun ormasnya dan lain sebagainya. Nah, dari situlah dikolaborasikan, dijadikan satu, ditemukan. Nah, dari adanya pertemuan tersebut ditentukanlah di tanggal 22. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Nah, dari adanya kolaborasi antara ulama kemudian pemerintahan ditetapkanlah di tanggal 22 Oktober 2015 pada saat itu di Masjid Istiqlal Jakarta gitu ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, Hari Santri itu diidentikan sebagai hari di mana peringatannya orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang identik dengan anda pasarnya gitu. Bagi siapapun yang mereka baik latar belakang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya, tetap di tanggal 22 itu hari santri nasional siapapun itu, baik dari ormas-ormas yang lain ataupun agama-agama yang lain gitu, harus tetap setuju. Ya, karena tinggalnya di Indonesia, ya harus tetap setuju dan mengikuti gitu, dan harus memperingati gitu. Itu terkait dengan pertanyaannya Nugi. Mungkin dari Nugi ada feedback yang diberikan atas jawaban Bambang, monggo dipersilahkan. Atau dari Mas Rizwan memberikan statement tambahan, silakan Mas Rizwan atau sahabat Rizwan atau Nugi, monggo. Mungkin dari penjelasan Mas Bambang saya bisa mengetahui bahwa yang memperingati Hari Santri ini bukan Nahdlatul Ulama saja, tapi semua ormas dan NU. Baik, itu sepertinya ada Mas Januar yang ingin bertanya itu, Mas Bambang, atau beri tanggapan. Oke, Silakan, sebelumnya, bentar. Sebelumnya makasih buat sahabat Bambang. Sebenarnya gini, tadi kan Mas Bambang menyampaikan bahwa saya memang Hari Santri itu tidak hanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama saja gitu, namun seluruh tatanan ormas yang ada di negara kita ya. Cuma kan gini, maksudnya gini, bentar ya Mas Januar, bentar. Maksudnya gini, aku ingin pengen pendapat dari sahabat-sahabat dia terkait ini. Sebenarnya gini, Hari Santri itu kan banyak mengatakan bahwasanya Hari Santri itu dilakukan karena itu memuliakan santri gitu. Nah, kalau kita mengambil dari statement trikotomi, bentar, apa ya? Trikotomisasi ya, trikotomisasi. Benar, aku ingat kata lagi. Trikotomisasi ala Geertz kalau nggak salah.
itu tidak relevan ya yang disampaikan oleh argumennya trikotomisasi ya terkait hari santri gitu. Jadi hari santri itu disamakan dengan kaum priayi gitu. Kaum priayi itu kan merupakan salah satu masyarakat Jawa yang paham mengenai agama gitu. Nah, kalau kita melihat dari kamus KBBI kan santri juga diartikan sebagai mereka yang taat beragama gitu. Nah, kemudian ini kan muncul mungkin akan banyak muncul perdebatan gitu kok antara santri dan priayi itu beda gitu. Nah, itu ada kemungkinan nggak sih terjadinya kesalahpahaman gitu terkait memperingati hari santri gitu kok priayi ataupun yang disebut sebagai orang yang taat agama itu kok tidak dirayakan gitu. Nah, mungkin itu sih tanggapan pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab oleh Mas Bambang atau Mas lainnya mungkin. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nugi. Bagaimana Mas Bambang? Apakah mau ditanggapi atau Mas Senior itu mau bertanya? Gimana? Monggo sebelumnya ada sahabat-sahabat dulu gak yang ingin memberikan statement terkait dengan pertanyaan ataupun tanggapan dari Nugi? Baik, sahabat-sahabatnya apakah ada? Monggo Mas Dimas atau Alungaran. Kalau misalnya nggak ada, mungkin aku bantu sedikit menjawab statement ini memang dari pemikiranku. Tadi juga sudah dikomen dari Mas Dimas sendiri, Priya itu lebih ke kelas bangsawan gitu. Ya, itu kan juga bisa dikatakan bahwasanya priai juga berlandaskan kepada kebudayaan gitu kan. Gitu. Nah, ketika kebudayaan itu dicanangkan ke dalam negara kita sebagai negara yang perbedaannya banyak kebudayaan, itu saya rasa kurang tepat gitu. Misalnya kebudayaan di Keraton Solo secara otomatis berbeda dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Namun berbeda dengan halnya kata santri gitu. Kata santri di pondok pesantren Gontar itu lebih modern. Itu tetap saja dikatakan santri. Namun di sini tidak jauh berbeda dan tidak ada perbedaan, cuma adanya perbedaan mekanisme pengajaran saja, tidak berbeda dengan yang ada di Lirboyo gitu. Saya mencontohkan pondok pesantren yang mungkin sahabat-sahabat dikenal gitu. Gontor dan Lirboyo itu pondok pesantren yang besar gitu. Namun di dalamnya itu ada perbedaan pemegang gitu, pemegang kekuasaan pondok pesantren tersebut. Kalau setahu saya terkait dengan pemegang dan mekanismenya, kalau Lirboyo lebih identik kepada Salafiyah gitu, pengajaran-pengajaran yang identik dengan tradisional gitu. Tradisional itu lebih identik kepada Nahdlatul Ulama gitu. Sebagaimana yang digaungkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwasanya kita tradisional gitu. Tradisional dalam melakukan aplikasi sebuah pengajaran gitu. Namun tidak berbeda dengan apa yang ada di Gontor gitu. Gontor itu lebih modern. Artinya pengajarannya juga lebih modern gitu. Namun sebutannya juga tentang santri gitu. Itu. Nah, kemudian terkait dengan hari santri, ya ini sebagai perbedaan aja, Dim. Jadi sebelum kita masuk kan perlu ada landasan-landasan berpijak gitu kan. Nah, terkait dengan pertanyaannya dari sama Nugi tadi ya. Ya, pertanyaannya Nugi terkait dengan santri dengan priayi, kenapa kok tidak diperingati, priayi juga gak diperingati sebagai hari kebesaran ataupun hari nasional, padahal priayi juga
sebagai taat beragama gitu. Itu. Nah, saya rasa terkait dengan priyayi itu sudah saya jelaskan di awal bahwasanya priyayi itu lebih kepada kebangsawaan ataupun kepada kebudayaan, kemudian santri itu ya nasional gitu. Artinya lebih lebih sama rata gitu. Nah, mungkin statement ini bisa di bisa ditambahkan oleh Mas Dimas mungkin yang lebih 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 wawasannya lebih luas terkait dengan pertanyaan dari Nugi, karena setahu saya tentu berbeda jauh karena agama sama kebudayaan itu juga berbeda gitu. Karena dilihat dari agama sendiri sebagai seorang santri tetap berbeda dengan seorang priai di koridor pada kebudayaan gitu. Nah, iya, itu santri dan priai. Mengapa hanya santri yang dirayakan, priai ora? Nah, itu kalau misalnya priai di misalnya saya perumpamakan aja. Misalnya priai di kebudayaan, misalnya di kebudayaan Indonesia gitu. Priai dilaksanakan di tanggal berapa misalnya. Itu akan pasti ada sebuah percekcokan antaranya karena di setiap perbedaan itulah yang akan dijadikan landasan dalam berpikir seorang bangsawan gitu. Nah, dari situlah siapa yang paling besar, itulah yang ingin mendapatkan kedudukan. Kalau santri beda, karena santri itu sifatnya sifat yang baik gitu. Perbedaan dihormati. Kemudian tunduk, patuh, dan lain sebagainya, itulah santri gitu. Nah, kemudian melihat dari sejarahnya, berdirinya Hari Santri juga di latar belakangnya adanya kesepakatan Nugi gitu. Ada kesepakatan dari pemerintah dengan para kiai ulama gitu. Setauku pengetahuanku demikian. Mungkin dari sahabat Dimas monggo mungkin bisa ditambahkan sahabat Dimas. Karena sepengetahuanku sampai saat itu doang gitu. Mungkin nanti bisa belajar lagi ataupun membaca literatur yang lainnya gitu. Monggo Mas Dimas. Oke, terima kasih izin masuk ya. Jadi tadi iklim diskusinya udah alhamdulillah udah terbentuk, kemudian antusias dan apresiasinya udah ada muncul dari peserta-peserta lain. Tadi ada sebuah pertanyaan menarik ya. Jadi dari Bowo tadi, kemudian Nugi, itu ada dua pertanyaan menarik untuk didiskusikan. Tadi Bowo kalau tidak salah itu unsur politis dari Hari Santri gitu. Mungkin saya sedikit aja ya, sedikit buat memantik eh, sahabat-sahabat lain biar bisa ikut berpendapat ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang adanya unsur politis gitu, unsur politis di penetapan Hari Santri. Menurut saya cukup memberikan istilah gitu biar gampang lah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu dalam menetapkan Hari Santri bukan berorientasi pada politik praktis gitu loh. Politik praktis itu dalam artian politik politik musiman gitu, politik musiman tiap 5 tahun gitu. Akan tapi politik yang dilakukan itu pendekatannya politik kebangsaan. Jadi ada politik yang berkelanjutan di mana kenapa Hari Santri baru dicetuskan pada masa kabinet pemerintahan Jokowi ya karena eh, mungkin di tahun-tahun sebelumnya sejarah mengenai Hari Santri ini seringkali terlupakan atau mungkin dilupakan ya dalam kaleidoskop pemahaman sejarah nasional gitu. Bahkan eh, ada seorang sejarawan itu yang mengatakan Hari Pahlawan 10 November itu tidak dapat berjalan ketika tidak terjadi resolusi jihad 22 Oktober itu. Jadi resolusi jihad ini merupakan bukti nyata bakti santri untuk negeri. Dan uh, saya cukup meninjau ya dari kerangka metodologi dan juga kerangka ilmu sejarah bahwa setiap rangkaian peristiwa itu tidak berdiri dalam satu kesatuan tunggal. Tetapi setiap peristiwa yang kecil itu menimbulkan sebuah konsekuensi tindakan historis dalam mempengaruhi setiap kejadian sejarah yang lebih besar. Jadi ada sebuah hubungan resiprositas. Hubungan resiprositas itu terjadi dalam skala lokal, nasional, dan juga global. Ketika kita memaknai Hari Santri,
itu sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi api pemantik terjadinya pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, Hari Santri ini potongan-potongan parsial atau potongan-potongan kecil yang menyusun keutuhan sejarah nasional. Nah, tetapi dalam konteks historiografi dan juga penulisan sejarah, Hari Santri ini jarang disorot gitu karena beberapa alasan teknis ya, mungkin untuk mengeliminir biang intersubjektivitas, seperti untuk menjaga keutuhan nasional biar eh, tidak ada yang memforsir Hari Santri ini kemudian dijadikan sebagai sebuah alat untuk politisasi agama atau mungkin untuk kepentingan-kepentingan praktis lainnya. Dan menurut saya Hari Santri baru ditetapkan pada masa Pak Jokowi ini ya, sebagai sebuah langkah untuk memoderasikan ajaran agama gitu. Karena seiring dengan masifnya perkembangan teknologi dan juga reformasi, arus informasi sangat terbuka dan semua hal itu ditafsirkan secara tak penake dhewe gitu. Jadi gelombang modernitas dan juga gelombang fundamentalisme agama dalam kaca reformasi itu sangat-sangat mungkin terjadi. Dan kenapa ada peringatan Hari Santri ini ya, untuk mengingatkan kepada sejarah bahwa umat Islam ini sebenarnya punya andil besar dalam mempertahankan Indonesia, dan umat Islam itu tidak ada sejarahnya untuk melakukan buhot atau pemberontakan. Maka dari itu perlunya apa ya? Maka dari itu ada sebuah tanggung jawab moral gitu loh, tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sosial untuk mengangkat kembali gitu marwah santri bagi NKRI. Dan sebenarnya polemik Hari Santri ini sudah berjalan sejak 2014 ya, utamanya terkait penetapan tanggal. Penetapan tanggal itu awalnya ditetapkan pada 1 Muharram, tapi banyak ditolak oleh organisasi masyarakat dan juga oleh MUI kala itu karena tidak ada momentum yang pas gitu. Jadi salah satu syarat agar sebuah kejadian itu dianggap sebagai peristiwa bersejarah itu harus memenuhi 3 kriteria, yakni unik, penting, dan abadi. Unik dalam artian itu hanya terjadi satu kali, penting itu momentumnya bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, dan abadi, dan itu akan dikenang sepanjang masa. Maka dari itu dicari dan ketemunya akarnya sampai ke resolusi jihad itu 22 Oktober. Makanya para ulama nasional menetapkan bahwa Hari Santri ya sudah tanggal 22 Oktober karena kala itu eh, resolusi jihad itu jadi api pemantik gitu bagi seluruh kalangan santri se-Jawa dan Madura itu dalam radius 94 km itu hukumnya fardu ain gitu untuk membela negara. Dan itu yang ingin saya tekankan bahwa polemik Hari Santri ini kalau ada unsur politis ya ada, tapi politiknya adalah politik kebangsaan, politik yang berkelanjutan, dan ini adalah bentuk sinergitas antara ulama dan juga umaro. Dimana kalau kata eh, dimana kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa agama dan negara itu adalah dua bangunan kembar yang saling menguatkan. Agama yang disokong oleh kekuasaan akan kuat dan kekuasaan yang disokong oleh agama akan abadi. Dan sejarah dan Hari Santri tadi kedepannya apakah tidak menimbulkan eksklusivitas gitu, karena diambil dari momentum salah satu ormas gitu ya. Mungkin Hari Santri ini hanya dipromotori oleh satu ormas, tapi pola penjelasan dan juga pola pengaruhnya itu mengarah kepada universalitas umat Islam secara keseluruhan gitu. Tadi sudah dikatakan bahwa syarat bagi suatu peristiwa agar dianggap sebagai hal yang bersejarah itu punya ketentuan penting gitu, penting bagi seluruh orang. Dan menurut saya tidak menjadi sebuah kekhawatiran akan adanya eksklusivitas dalam yang menyimbolkan salah satu ormas, karena bagaimanapun juga penetapan dan juga penetapan Hari Santri itu melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi, sejarawan, ulama dari lintas identitas gitu. Jadi kadang saya juga mikir gitu, jangan-jangan kita itu nggak pernah serius beragama, kita cuma seriusnya berormas saja gitu. Dan bagaimanapun juga Hari Santri adalah milik semua orang, dan
bagaimanapun juga PMII itu punya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab intelektual untuk menjaga identitas mereka sebagai seorang santri. Walaupun kita tidak mengenyam, walaupun kita juga tidak banyak mengenyam pendidikan agama secara formal, tetapi kita ini di sini santri struktural, yakni santri yang dibentuk oleh tataran organ. Maka dari itu kita harus membangun paradigma sebagai seorang santri yang sejati. Setidaknya kita tahu identitas kita gitu. Ya ini salah satunya dari pemaknaan atas hari santri. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke forum ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Dimas. Bagaimana sahabat Babang dari tanggapan sahabat Dimas? Baik, jadi tadi menarik juga apa yang disampaikan Dimas. Saya rasa juga sudah tepat bahwasannya terkait dengan eksklusivitas itu nggak terlalu dominan, artinya tidak terlalu melakukan dampak yang besar terhadap negara kita dalam perkembangannya gitu. Artinya tadi juga Dimas juga menjelaskan secara paradigma sejarah gitu kan. Ilmu sejarahnya Dimas juga sudah dikeluarkan gitu. Saya cukup berbicara di politiknya aja. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya politik itu baik gitu. Jadi politik itu buruk ketika aktor-aktor yang ada di dalamnya itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat gitu. Jadi dinarasikan bahwasanya hari santri itu terkait dengan politik, apa yang dikatakan Dimas bahwasanya politik itu berkelanjutan dan itu politiknya itu politik yang baik gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada apa oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya memang benar-benar ingin menghancurkan sebuah identitas kita, pelaksanaan di hari santri tanggal 22 Oktober itu, saya rasa saya tidak tahu semua bahwa saya ntar ke depannya bagaimana, karena tujuan politik itu memang baik gitu. Cuma kadang ada aktor di dalamnya yang kurang baik gitu. Itu terkait dengan tambahan dari saya kembalikan kepada forum ataupun moderator. Baik, itulah tadi diskusi pada hari ini. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya ya. Mas sahabat Januar Wijaya, apakah jadi atau? Ya itu mungkin Mas Januar itu ya. Iya, Mas Januar Soti present. Silakan Mas Januar. Oke, terima kasih buat waktunya ya Mas Rizwan ya. Jadi intinya mungkin ini apa ya, jadi argumen penutup ya, karena tadi sudah banyak yang disinggung. Sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi, ya misalnya mungkin dengan latar belakang yang pendidikannya tidak ada pengaruh dari misalnya apa ya, eksklusif lah untuk menjadi santri itu nggak ada. Jadi mungkin aku berargumen sebagai orang yang awam gitu ya. Misalnya ini sedikit kontradiksi dengan argumen dari teman-teman sebelumnya atau sahabat-sahabat sekalian. Jadi aku mikirnya sebenarnya kalau misalkan untuk hari santri ini adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu diadain gitu loh. Kenapa? Karena dari saya pribadi mikirnya dengan adanya hari santri, kita itu sebenarnya memberikan sebuah sebuah jurang atau pemisah antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas gitu loh. Dan emang ini pure pendapat pribadiku, dan karena karena istilahnya ya kita memberikan hari santri itu tuh masih ada kaitannya dengan unsur politik sih sebenarnya. Setelah aku baca beberapa artikel yang mengenai tentang hari santri ini, kalau nggak salah istilahnya kan hari santri sebagai janji dari Pak Jokowi dulu pas kampanye sebelum terpilih. Dan aku ya mikirnya kalau misalkan dari Pak Jokowi, mungkin ya ini sedikit negatif sebelumnya, mohon maaf. Jadi ya sebenarnya ini juga cuma buat bahan diskusi kita aja gitu. Aku mikirnya kalau misalkan Pak Jokowi ini sebenarnya kayak istilahnya menarik massa atau kayak dia menjanjikan adanya hari santri karena ya kita mayoritas gitu loh. Dan dengan realisasinya sekarang itu ya sebagai bunti dari kampanye mereka gitu loh untuk Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi ya intinya dari semua argumenku ya berkembali lagi ke
ketidaksetujuanku gitu loh untuk adanya hari santri, karena kita memberikan ruang yang begitu eksklusif atau istimewa untuk kaum mayoritas daripada kaum minoritas. Dan juga apa ya, istilahnya untuk adanya hari santri ya tujuannya emang bagus, tapi kita juga bisa menerapin untuk tujuannya itu dengan tanpa hari khusus gitu loh. Khususnya seperti jihad atau ya hal-hal semacamnya bisa kita terapin di keseharian gitu loh. Jadi itu menurut pandangan dari saya pribadi dan argumen mungkin dari sahabat-sahabat sekalian ada yang mau menanggapi, silakan. Terima kasih ya untuk Mas Rizwan. Oke, terima kasih Mas Januar. Baik, dari sahabat-sahabatnya apakah ada yang menanggapi dari pertanyaan Mas Januar? Sahabat Bambang, Dimas, Nugi atau siapa? Silahkan. Oke, menarik ya tadi dari sahabat Januar sedikit berbeda argumennya gitu. Ya, boleh gitu berbeda argumen itu wajar gitu. Dan ini juga pemikiran kepala juga kadang berbeda-beda kan gitu. Tapi yang perlu dimaknai bersama, pahami bersama bahwasanya suatu penghargaan itu memang harus ada gitu. Mungkin selain latar belakang politik, kita tentu tahu bahwasanya santri itu juga ikut berjuang di dalam memerdekakan negara kita, apalagi mempertahankan gitu. Itu. Selain kita menghargai seorang pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan upacara di setiap hari Senin dengan hening cipta atau menyanyikan ataupun syiara ataupun yang lainnya, itu sebagai bentuk wujud kita menghormati beliau-beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita menghormati santri-santri yang dulu berjuang gitu. Kadang ada yang meninggal gitu. Nah, itu yang menjadi polemik bersama kan di situnya. Ketika santri tidak dihormati, ya memang dari santri sendiri kan tidak ingin dihormati, namun sebagai bentuk kita menghormati perjuangan seorang santri dulu, takdim kepada salah satu tokoh yang menyuruh untuk ikut berjuang dalam mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Tentunya dari santri itu kan juga ada yang berkorban gitu. Berkorban baik itu waktu, kemudian tenaga, kemudian bahkan ada yang nyawa gitu. Nah, ini sebagai salah satu indikator untuk menghargai beliau-beliau yang dulu pada saat mempertahankan ataupun melawan para penjajah itu gugur gitu. Karena tentu santri tidak akan bisa dimasukkan ke dalam pahlawan nasional gitu. Nah, ini sebagai wujud kita menghormati beliau-beliau gitu. Kemudian, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kenapa sih hari santri itu memang harus ada gitu. Nah, ketika kita gaungkan bersama, santri itu identik dengan andap asar gitu. Andap asar, kemudian sifat-sifat yang baik gitu. Itu yang cukup saya banggakan gitu di dalam santri-santri yang ada di Indonesia, terutama santri-santri yang dari latar belakang pondok pesantren yang tradisional gitu. Dia identik banget dengan sifat-sifat yang tidak akan pernah menjurus kepada kenegatifan. Mereka memiliki sifat padi gitu. Artinya ketika mereka berisi, ilmunya banyak, mereka akan lebih tunduk, patuh, bahkan salaman pun tidak ingin dicium gitu. Itu yang menarik. Nah, kemudian kenapa hari santri kok selalu diperingati gitu? Kenapa? Buat apa sih tujuannya? Nah, itu untuk menghormati yang pertama. Kemudian yang kedua, kedepannya santri itu sebagai pionir perubahan, pionir melakukan jihad gitu. Jihad itu tidak ditafsirkan hanya melawan para penjajah, melawan para penyerang-penyerang Indonesia. Jihad itu bisa dikatakan bahwasanya kita itu melawan hawa nafsu kita gitu. Itulah yang menjadi poin penting di dalam santri tersebut gitu. Kita sebagai pribadi, kita harus melihat atau mengkaca dari paradigmanya santri-santri, bahwasanya santri itu orangnya baik, kemudian andap asor, kemudian sopan santun, kemudian yang lainnya. Itu harus diimplikasikan di dalam diri kita gitu. Nah, itu ketika itu digaungkan setiap tahunnya secara otomatis pasti ada dorongan masyarakat negara Indonesia untuk meniru ataupun mencontoh santri-santri gitu. Nah, itu mungkin paradigma aku seperti itu, bahwasanya hari santri itu
harus memang wajib. Kenapa malahan aku berpikiran kenapa kok hari santri tidak dari dulu gitu di apa ya diperingati karena sebagai bentuk penghormatan kan tidak hanya kemarin saja, sedangkan santri juga berjuang dari dulu sebelum merdeka, kemudian setelah merdeka mempertahankan negara Indonesia juga mereka berjuang gitu melawan para penjajah yang ingin merebut gitu kan, sebagai bentuk apresiasi negara saja kepada santri-santri dan lain sebagainya gitu. Karena sebagai pahlawan nasional kan juga sudah diperingati gitu. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada para santri yang telah gugur, kemudian perubahan-perubahan untuk kedepannya juga santri bisa dijadikan kiblat lah, bahasanya kiblat kita untuk berpijak dalam melakukan kehidupan sehari-hari dalam berperilaku dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih tanggapan dari aku, sahabat Januar, terkait dengan statement yang mungkin bagus ya. Saya apresiasi betul bahwasanya itu hal yang wajar kalau perbedaan itu, dan itu memang ya awalnya memang saya juga sering bertanya kenapa, buat apa sih santri kok di peringati, hari santri itu diperingati buat apa tujuannya. Namun setelah menelisik lebih dalam sejarah, kemudian tujuan-tujuan dari tiap temanya itu, wah ternyata dalamnya itu luar biasa gitu, mengandung makna-makna yang terkadang kita lupa gitu. Nah itu mungkin salah satu bentuk mengingatkan kita, kadang harus sowan, kita takzim, kita ziarah, kita apa dan lain sebagainya. Itulah bentuk sebuah santri yang baik, seperti itu. Itu sih terkait dengan statement saya. Monggo dari Mas Dimas, sahabat Dimas atau yang lainnya bisa memberikan feedback balik. Atau Mas Januar, monggo. Oh iya, Mas monggo Januar Dimas. boleh tanya enggak? Halo Mas Januar, Iya, masuk. boleh bertanya nggak? Boleh. Tadi kan sepenangkapan saya bahwa sebenarnya hari santri itu nggak perlu diadakan karena itu terkait janji politik Pak Jokowi gitu, kayak hanya untuk menarik simpatisan massa umat Islam gitu ya. Tapi kalau kita boleh nggak memakai analogi berpikir yang kurang lebih sama ya, konteksnya juga sama. Boleh nggak kalau kita menggaungkan pendapat ini ke masyarakat secara luas? Kita jangan memilih Pak Jokowi karena eh, karena wakilnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Karena Pak Jokowi ini telah melakukan politisasi terhadap identitas agama gitu. Jadi keberadaan Pak Ma'ruf Amin itu hanya dimanfaatkan sebagai penggait massa dalam jumlah besar gitu. Kira-kira kita bisa menarik logika atau analogi berpikir yang sama nggak kalau kita eh, mengatakan dari santri nggak perlu gitu. Dan nanti saya juga mengatakan seumpama ya kita pakai logika berpikir yang sama. Saya nggak memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu cuma manfaatkan Kiai Haji Ma'ruf Amin buat menggait masa umat Islam gitu. Itu pure politik gitu. Kira-kira kita bisa memakai logika yang sama nggak? Atau mungkin sahabat-sahabat lain juga boleh eh, boleh apa ya namanya? Boleh berpendapat deh. Kita bisa gunakan analogi berpikir yang sama nggak dengan hal itu? Kalau tadi semua penetapan hari santri hanya untuk tujuan politis, untuk menggait masa umat Islam, dan itu hanya memanfaatkan terminologi mayor minor gitu. Nah, kita boleh nggak menggunakan instrumen yang sama karena mama saya nggak milih Pak Jokowi gitu. Ngapain milih Pak Jokowi? Orang Pak Jokowi aja menggunakan Kiai Ma'ruf Amin sebagai apa penarik gitu, penarik suara dalam kontestasi politik gitu. Bayangin aja 200 250 juta orang itu umat Islam.
Dan dari data kependudukan dari lembaga survei itu hampir 60% itu bermadhab Syafi'i dan itu terafiliasi dengan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Kira-kira kan ketika Pak Jokowi menggait Pak Kiai Ma'ruf Amin gitu ya, itu kan bisa meraup popularitas massa itu hampir 100 juta lebih sendiri kan. Nah, ketika saya menggunakan analogi berpikir itu kira-kira nyambung nggak kalau eh, apa korelasikan tadi sama dari santri nggak usah diadain gitu karena itu politis gitu. Kira-kira gimana Mas Bambang, teman-teman yang lain gitu, mumpung ini topik menarik gitu loh, topik menarik dan diskusi yang seharusnya mencerahkan kita semua gitu. Mas Vicky juga dan teman-teman yang hadir di ruang ini walaupun terbatas ya, mungkin jadi saksi ya, jadi saksi untuk menghidupkan ruang-ruang intelektual dan juga ruang-ruang pergerakan di saat eh, teman-teman PMII lainnya nggak peduli sama sejarah dan identitasnya. Kira-kira gimana? Baik, izin masuk nih Mas. Oke, terkait dengan statement yang disampaikan Dimas, menarik. Aku juga sependapat dengan panjenengan Mas. Jadi Presiden Jokowi terkait dengan politiknya itu pasti di dalam pemilihannya itu kan dilihat dari latar belakang. Itu Pak Jokowi memiliki tujuan yang pasti, yaitu mencari massa. Itu aku sependapat dengan jenengan Mas. Jadi Pak Jokowi itu melakukan pencarian massa dengan menautkan antara dirinya dengan beliau gitu sebagai ya ma'ruf kiai kita Ma'ruf Amin gitu. Namun secara realita pun kadang ada yang juga berpikir sebelum ya memang mayoritas rata-rata agamanya Islam gitu. Dan itu pun tadi sudah dikatakan Dimas bahwasanya 60% itu lebih kepada mazhab Imam Syafi'i gitu. Namun tadi juga Dimas menjelaskan bahwa Dimas nggak milih Jokowi gitu. Artinya tidak semua yang beragama Islam ataupun yang berormas Nahdlatul Ulama itu memilih Pak Jokowi. Karena indikasi dari Pak Jokowi kan juga buruk gitu. Tujuannya menarik massa dengan memanfaatkan guru kita gitu. Patokan kita, pedoman kita yaitu Ma'ruf Amin beliau gitu, Bapak Ma'ruf Amin gitu. Kan sebagai pemimpin kan jangan seperti itu kalau menurutku gitu. Nah, kemudian dikorelasikan dengan tadi statement dari Mas Januar, saya rasa kalau ketika digaungkan apakah kita sekarang jangan memilih Jokowi pada saat itu, ya tentu ada hubungannya gitu. Dan saya pun memiliki pemikiran demikian gitu. Jadi dari santri kemudian dikorelasikan dengan kejadian-kejadian politik Pak Jokowi, ya tentu korelasinya banyak lah gitu. Korelasinya banyak, apalagi sebagai tokoh yang mendeklarasikan dari santri kan Pak Jokowi sendiri gitu kan. Nah itu yang menjadi catatan kita bersama lah gitu. Itu Dimas dari statement saya. Monggo dari yang lain. Tadi Nugi kayaknya Nugi. Oh iya, izin masuk ya. Oke, sebelumnya menarik sih ya. Cuman dari aku sendiri sih kurang setuju gitu. Dari argumen kalian ya terkait apa yang kemudian Hari Santri itu disama halnya dengan politik gitu yang disahkan, diputuskan oleh Presiden Joko Widodo gitu. Sebenarnya nggak ada sekali hubungan politik dari keputusan Joko Widodo itu, nggak ada gitu. Apalagi di tahun 2015 gitu. Nah, kalau kita melihat dari tahun 2010, dari tahun 2011, dari tahun 2012, antara pesantren dengan pemerintah itu terjadi sebuah diskriminasi. Iya, iya paham kok Mas. Cuma gini, aku nggak sependapat sih kalau Hari Santri yang diputuskan oleh Jokowi itu berbau politik itu.
Di sini saya ingin uh, memberikan penjelasan gitu yang sebenarnya gitu. Bahasanya nggak ada sangkut politiknya sama sekali gitu. Jadi izin ya. Nanti bisa dibantah atau di apa gitu. Jadi gini, ya aku pengen cerita aja sih sebenarnya. Jadi mengapa Presiden Jokowi kemudian memutuskan Hari Santri gitu? Karena pada tahun 2010, 2011, 2012 sebelum akhirnya tahun 2015 itu antara pesantren dengan pemerintah itu terjadi sebuah diskriminasi. Dulu pesantren itu tidak pernah dirangkul, tidak pernah diperdulikan, tidak pernah diberikan layaknya hak-hak sebagai warga negara gitu. Jadi pemerintah itu hanya memperdulikan kepada mereka yang sekolah formal gitu. Jadi ada sekolah formal dan ada sekolah non formal gitu. Jadi antara pesantren dan sekolah formal gitu. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan pesantren udah seimbang gitu ya antara sekolah formal gitu. Nah, jadi dulu kondisinya seperti itu. Jadi waktu dulu itu para kiai-kiai terutama kiai-kiai di sini ya itu lebih menyuruh kepada pemerintah itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi Nabi Muhammad itu waktu di Gua Hiro itu ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu beliau membaca surat Al-Alaq gitu. Jadi sebenarnya dalam surat Al-Alaq itu banyak makna yang luar biasa. Gitu. Jadi di situ tuh malaikat Jibril tuh menyuruh Nabi itu untuk membaca gitu. Namun Nabi Muhammad itu menjawab Nabi Qori gitu. Saya mboten saged maca gitu. Disuruh baca lagi tapi Nabi Muhammad itu tetap bilang kalau saya itu Nabi Qori gitu. Saya mboten saged maca gitu. Nah, kalau di sini kan kalau kita mengambil dari perkataan Nabi Qori, otomatis Nabi Muhammad itu memberikan kita pengajaran tentang kejujuran gitu. Jujur gitu. Jadi hal yang pertama diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu adalah jujur gitu. Nabi Qori gitu. Nah, kemudian dalam surat Al-Alaq antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi Iqra itu kan artinya kan membaca gitu. Jadi membaca dalam hal ini itu bukan membaca tulisan gitu. Namun membaca segala hal gitu. Kayak misal saya baca Bambang itu orang pintar gitu. Saya baca Dimas itu luar biasa gitu. Kalau misalkan saya ingin jadi ini, baca dulu situasinya, baca dulu lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada Iqra, ada Robbi gitu. Nah, Robbi itu hubungan kita kepada Allah gitu. Jadi Robbi itu ada hati, ada iman, ada nafsu, ada tawakal. Sedangkan Iqra ada dunia, ada ilmu, ada sains misalnya, ada teknologi gitu. Nah, jadi antara Iqra sama Robbi itu seimbang gitu. Nah, diambil dari cerita tersebut, jadi para kiai salaf dulu ya, para kiai salaf dulu tuh ingin menekankan kepada pemerintah itu agar seimbang gitu, agar urusan mereka itu tidak hanya dipentingkan kepada sekolah formal saja gitu, kepada guru-guru saja gitu. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat, antara pejabat dan kiai, antara sekolah formal dengan pesantren. Jadi semuanya itu seimbang gitu. Karena waktu itu tuh departemen perindustrian ataupun departemen pertambangan ataupun departemen kedokteran, itu departemen tersebut tuh hanya diisi oleh mereka yang lulusan sekolah formal gitu. Nggak ada lulusan santri yang diisi untuk mengisi departemen-departemen yang ada gitu, yang dibutuhkan oleh majunya negara gitu. Nah, waktu Gus Dur menjadi presiden. Jadi Gus Dur itu kan ketua NU Turkiai, juga presiden gitu. Jadi Gus Dur itu waktu menjabat jadi presiden itu ingin agar departemen-departemen
eh, yang tadi saya sudah sebutkan itu diisi oleh sarjana-sarjana NU dan sarjana-sarjana pesantren gitu. Cuman karena memang banyak sekali pihak yang tidak menyetujuinya, banyak pihak yang gak suka dengan apa yang diinginkan oleh Gus Dur untuk mengisi departemen-departemen itu diisi oleh sarjana-sarjana NU maupun sarjana-sarjana santri, dan itu merupakan salah satu penyebab mengapa Gus Dur itu lengser gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat diskriminasi selain itu, kiai juga didiskriminasi oleh pemerintah gitu. Nggak hanya santri saja gitu. Jadi kiai itu kan kiai itu kan hanya bisa donga gitu. Hanya bisa donga gitu. Jadi kalau misalkan ada pengusaha sama pengusaha melakukan kerjasama, ngobrol sono sini, kayaknya diem aja. Pas obrolannya udah terakhir, udah selesai, diserahkan ke kiai. Monggo kiai doa. Diskriminasi sesimpelnya seperti itu gitu. Jadi peran kiai itu hanya doa, kemudian santri perannya hanya mengajar gitu. Nggak ada peran sama sekali untuk majunya sebuah negara gitu. Makanya para kiai-kiai salaf itu menekankan kepada Presiden Jokowi itu agar tidak melakukan diskriminasi. Makanya sekarang pesantren-pesantren dirangkul oleh pemerintah gitu. Makanya ketika keputusan hari santri oleh presiden ya semua seimbang gitu, antara pejabat dengan kiai, antara pemerintah dengan pesantren, antara sekolah formal dengan santri gitu. Apalagi kan dulu kan sekolah formal sama siswa sama santri itu kan saling mengejek gitu ya. Kalau misalkan ada santri lewat kan nanti kata orang sekolahnya KKK, rombongan berkat. Jadi siswa itu hanya menyebut santri itu rombongan berkat gitu, rombongan yang dapat bingkisan tahlil gitu. Jadi mereka mengira kalau santri itu cocoknya itu departemen Afdhulu Dzikri Fa'lam Annahu ya. Departemen La ilaha illallah gitu ya. Nah, ya sebaliknya santri juga melakukan diskriminasi juga kepada siswa gitu. Kalau misalkan ada siswa lewat ya santri bakal bilang, kakak rombongan tawuran perusak bangsa gitu, rombongannya merusak fasilitas umum gitu ketika demo gitu. Nah, itu yang seharusnya difokuskan oleh pemerintah gitu. Kalau kita lihat antara santri dengan siswa itu kan yang sering melakukan onar, bakar ban di tengah jalan, bakar foto presiden SBY atau foto presiden apapun itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sekolah formal. Kok santri yang diem aja, yang hanya di pondok aja, yang hanya pakai sarung nggak pakai sempak ya, ataupun sandalnya hilang kalau sholat Jumat itu kok nggak dirangkul gitu, nggak pernah dibina oleh pemerintah pusat gitu. Makanya ketika Presiden Jokowi memutuskan Hari Santri, dan itu merupakan salah satu dorongan dari KK Salap dulu ya. Kalau sekarang kan KK Salap kan udah semakin ini ya, semakin terbawa oleh modern gitu ya. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika sudah ditetapkan keputusan Hari Santri ya, sekarang pesantren sudah dirangkul oleh pemerintah gitu. Jokowi sering menghadiri pondok pesantren ketika hari apapun, ataupun sowan, para pejabat juga sowan ke pesantren, para menteri ataupun para gubernur, wali kota, semuanya sowan ke pesantren. Karena mengajarkan dari Nabi Muhammad agar seimbang gitu antara Iqra dengan Robbi, jadi antara dunia dan akhirat, antara ulama dengan pejabat, antara santri dengan siswa gitu. Makanya sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang diberikan fasilitas, banyak sekali pesantren yang diberikan bantuan mulai dari dana ataupun apapun itu. Kemudian banyak sekali departemen-departemen yang diberikan oleh pemerintah untuk santri, misalnya beasiswa ataupun departemen ini yang bakal lulus dari Al-Azhar Kairo ataupun Yaman gitu ya, Tarim gitu. Jadi sudah berkat dorongan Kiai itu ya semuanya seimbang gitu. Jadi kalau ditanya Jokowi itu ada hubungannya dengan politik untuk mengambil suara, ya saya rasa nggak ada sama sekali. Itu merupakan dorongan dari KK Salaf dulu ya. Kalau KK sekarang kan ketika udah mengenal
ataupun ketika udah dikasih duit sama pemerintah kan udah mulai ke bawah arus gitu ya, kesalahannya tuh udah hilang gitu, udah menikmati bantuan dari Jokowi misal. Yang tadinya bangunannya jelek sekarang bagus, dikasih mobil, dikasih inilah apalah, jadi ya udah mulai sedikit ini ya bergeser gitu ke salafiannya. Mungkin itu sih dari aku ya, maaf juga kalau misalkan lama, jadi aku pengen cerita aja sih kenapa hari santri itu ditetapkan oleh Jokowi. Mungkin itu sih, mungkin kalau yang lain ingin berpendapat lagi boleh silakan. Mungkin sekian sih, terima kasih. Makin malam makin seru nih ya teman-teman ya. Iya Mas Vicky, udah malam ini, udah seru. Bagaimana Mas Januar? Pasti terjawab. Ya, izin langsung Mas Rizwan. Lanjut. Suaranya kompresor gak? Tadi maaf nih, di sini tuh soalnya lagi di luar, jadi rada susah. Jadi intinya tadi aku nangkap beberapa argumen ya dari Mas Bambang, terus dari Nugi juga tentang beberapa ya misalnya yang berkaitan dengan pertanyaan gue ya. Dan mungkin aku dapat ilmu yang baru di sini, dan istilahnya apa ya? Ini malah keluar. baru Keluar. mau dengerin. Mungkin sinyal. Berubah. Yang lain dulu mungkin yang lain. Yo, yang lain gimana? Dimas atau Mas Prayoga, Mbak Latifah, KPS ngomong KP deh mau. Tutup aja Mas. Wartawan berpendapat. Wah ini Mas Januar. Kita dilanjut Mas tadi. Gimana Mas Januar? Cek. Suaraku masuk gak ya, sahabat-sahabat? Masuk, aman. Oh masuk, maaf ya tadi rada susah soalnya. Jadi intinya ya aku terima kasih ya buat informasi dan juga ilmu barunya. Karena dari saya pribadi dengan latar belakang yang mungkin kurang untuk pendidikan tentang pesantren ini, jadi dapat sebuah referensi baru gitu. Ya jadi intinya aku terima kasih, dan mungkin semenjak dari diskusi ini aku dapat pandangan baru yang saya membuka pola pikirku gitu loh tentang hari santri. Itu cukup mungkin dari saya ya Mas Rizwan, supaya nggak terlalu lama karena ini juga udah malam. Mas Januar, terima kasih. Jadi ini bagaimana, mau dilanjut apa langsung tutup saja ya? Mas Vicky? Sabar. biar Oke, Mas, lama sabar. gitu. Biar dia uploadnya banyak jam kan, seru. Enggak sih, mungkin apa ya? Kalau ngomongin Itu lanjut. santri juga, saya kan juga bukan ini ya, bukan latar belakang santri lah. Jadi ya apa yang disampaikan Dimas tuh benar. Kita masuk PMI juga udah termasuk bagian dari santri gitu kan. Jadi ya lebih kerasa lah santrinya. Maksudnya santri yang kita tahu kan ini ya, yang orang yang pakai sarung, orang yang hobinya mondok, terus ya orangnya ramah, tinggalnya barengan, terus selalu ngaji, sholat, ini ya pokoknya yang berkaitan dengan agama lah, dan juga ini disahkan oleh Pak Jokowi gitu kan, bahwa adanya Hari Santri itu untuk memupuk rasa perjuangan ini ya, perjuangan bangsa Indonesia termasuk santri gitu pada masa penjajahan Belanda atau sekutu datang gitu kan. Jadi ini ya, kalau ngomongin santri juga saya pernah nonton film ini ya, apa namanya, Sang Kiai, yang diperanin oleh Adipati Dolken gitu. Dan itu vibes santrinya kerasa banget, bahwa
Kiai Hasyim Asy'ari yang ditangkap oleh Jepang itu bagaimana perjuangannya, perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari itu dapat banget gitu, kayak ngerasa oh ini santri pada zaman dahulu mereka berjuang untuk negara, mereka berjuang untuk pondoknya mereka, dan juga mereka berjuang untuk agamanya gitu, bahwa pada saat itu kan ini ya semuanya kan harus nurut sama Jepang bahwa untuk melakukan sekere gitu ya kan, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menolak keras untuk melakukan sekere tersebut dan akhirnya dihukum gitu pada film itu ya, film Sang Kiai ya. Dan juga ini di pertempuran Surabaya juga ada perannya, ada peran santri di dalam perang di Surabaya tersebut gitu. Kalau dari saya gitu, itu sih. Mungkin ini waktu semakin malam langsung closing statement kali ya, atau dari Mbak Tifa ada ini nggak, ada statement gitu nggak Mbak Tifa? Dari aku cukup. Cukup ya. Dimas, Bambang cukup. Prayoga gimana? Kalau cukup ditutup aja nggak apa-apa? Mungkin cukup aja, Mas. Oh, cukup, mantap. Udah malam juga sih. Gimana Mas Rizwan, Mas moderator? Ya udah kita tutup saja ya Mas Vicky. Ya. Jadi baik sahabat-sahabati. Jadi gimana? Hari santri bagus nggak nih buat dirayakan intinya? Ya intinya bagus lah. Bagaimana? Ya harus dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia lah. Yang bagus bukan tuh hanya ini, orang-orang NU. Harus dirayakan ya. Yang bagus tuh ini hari anniversary sama dia. Nah, Oh iya benar sekali itu. langsung closing statement gimana kesimpulannya Pak Moderator? Sebenarnya sangat menarik sekali ya pembahasan dalam diskusi hari ini. Ya, dimana kita dapat mengetahui sejarah dari santri yang diawali dari resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana pada saat itu merupakan suatu hal yang wajib atau fardhu ain bagi masyarakat yang berjarak 94 km dari Surabaya. Kita juga dapat mengetahui apa makna dari hari santri dan apa itu santri yang sudah dijelaskan oleh sahabat Bambang dan juga sahabat Tifah. Begitu Mas Vicky dan yang lainnya. Baik, sepertinya kita sudah mendekati acara puncak. Sudah menutup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup ya Mas Vicky. Ya, intinya jangan kapok buat ikut diskusi kita ya. Karena apa ya? Udah kedepannya juga ada diskusi yang tentunya makin seru gitu. Ya betul sekali itu Mas Vicky. Baik, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf jika ada salah kata, yang salah yang saya dan yang benar milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih Mas Januar. Jangan kapok ikut diskusi lagi ya. Oke.